nanti saya bikin pengantarnya. Oke, udah? Oke, baik, selamat siang. Iya, seperti biasa sebelum kita belajar matematika, kita belajar apa? Motivasi. Motivasi kita hari ini tentang apa? Belajar dari buku. buku-buku. Ya, sudah saya bagikan di grup. Dan kelas 11 atau kelas 10 pernah saya tampilkan itu? 11. 11 ya? 11 ya? Tapi mungkin sudah lupa, hanya sampai pesannya aja. Aksi nyatanya belum. Kita mau butuh aksi nyata yang konkret yang bisa dikerjakan dan terukur. Ya, terukur bisa dievaluasi minggu hari Kamis. 1 minggu lagi tadi kan? 1 minggu depan lah saya evaluasi apa yang bisa langkah nyata yang kukerjakan. Silakan. Pesan yang saya dapat dari video itu, Agak ke depan ya, berpendengar. Kuat. perjuangan sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Jika Tuhan tidak memberikan rintangan dalam hidup kita akan pincang. Kita tidak akan sekuat yang kita bayangkan dan kita tidak bisa terbang seperti kupu-kupu. Aksi nyata yang saya dapatkan yaitu ketika mengerjakan soal matematika, saat kita tidak berjuang mengerjakannya, mungkin kita bisa jatuh dan malas jadi mengerjakannya. Tapi ketika kita berjuang dan berusaha mencari sumber belajar, pasti kita bisa melakukannya dan mengerjakannya dengan baik. Lalu pesan yang selanjutnya, Iya. Tuh langsung ke matematika tadi. Contoh salah satunya matematika ya. Salah satu matematika ya, salah duanya mungkin yang lain. Dan salah tiganya. Salah satunya matematika. Jangan terkesima ketika ada orang kantor atau gurumu mengerjakan, mantap kali bisa banget. Yang mantap itu siapa? Yang mantap itu siapa? Gurunya, kantornya yang ngajari. Kayak khotbah juga. Mantap kali khotbah pendetanya, ustaznya. Mantap kali. Ada nggak gunanya kalau sampai mantap di situ aja? Kalau tidak dikerjakan, berguna nggak? Maka supaya berguna, supaya bermanfaat, harus dilaksanakan. Kita kerjakan, kita yang mengerjakan, bukan pendetanya. Walaupun pendeta juga harus mengerjakan. Terus ya, jadi supaya bisa kau mandiri, kau harus sediakan waktu. Jangan hanya aku harus mandiri. Ada langkah nyata supaya kau bisa mandiri mengerjakan matematika itu. Sediakan waktumu ngapain? Bakso. Dari jam berapa sampai jam berapa di luar dari belajar di sekolah, belajar di mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas, kau harus mandiri mengerjakan soal. Kalau kurang soal meminta sama saya, banyak soal saya. Ya, baru kan? Kerjakan dulu buntu baru apakah mau minta bantuan orang lain, tapi harus ada soal yang bisa kerjakan. Jam berapa sampai jam berapa? Bisa. biasanya kan Pak, kalau aku pulang sekolah langsung aku kerjain tugas Pak. Nah. Kalau misalnya udah kayak udah capek Pak, baru Malam. Iya, samping mengerjakan tugas, berapa jam lah bisa kau sediakan waktumu mengulang pelajaran, mengerjakan soal tanpa harus dipandu? 2 jam, sanggup 2 jam? Oke, karena sudah 12-12 nya, kelas 12 minimal 2 jam di luar mengerjakan tugas. Ingat, tulis dia. Minggu depan tidak hanya matematika, maupun yang lain. Ya, hari ini 2 jam. Ini yang kau pelajari. Dari 2 jam ini ada matematika, ada fisika contohnya. Ya kan? 1 jam matematika, 1 jam fisika contohnya. Besoknya lagi. Oke? Saya tadi minggu depan dan tidak hanya dia, yang lain juga. Oke, lanjut Lena. Lalu yang selanjutnya, mari kita luangkan waktu untuk berpikir, membaca, tenang, bermimpi dan berdoa. Aksi nyatanya, sekarang saya sedang membaca buku tentang tak apa menjadi tidak apa-apa, tidak menjadi siapapun, gitu Pak. Kita harus menerima diri kita sendiri, jangan memikirkan perasaan orang lain, dan jangan terlalu menjadi orang yang perasa Pak. Udah tuntas sudah baca bukunya? Belum? Kalau apa itu harus bagikan kepada kami, termasuk saya. Ya, karena ilmu juga itu bagi ya. Ketika kau baca, kau berbagi ya, berbagi itu indah. Jangan waktu ujian berbagi itu indah. Bertobatlah. Kalau kau berbagi waktu ujian, samalah kayak apa itu tadi? Apa? Kepompong. Pincang ya? Pincang kan? Iya, lemah. Tidak bisa terbang. Berbagi itu ketika sebelum ujian. Oke? Mantap. Lanjutkan. Ada lagi? Aksi nyata yang dari berdoa dan meluangkan waktu untuk Tuhan. Pagi-pagi saya sering saat teduh Pak membaca sebagian dari
Iya. yang saya ambil dari website warung sate kamu. Namanya itu warung Saat Teduh. Iya. Saat Teduh Pak. Tiap pagi. Iya Pak. Oke. Tiap malam sering apa Pak membaca kesaksian gitu. Oke, iya. Tapi tidak hanya berhenti di situ ya. Baca firman Tuhan saat teduh, baca kesaksian. Kesaksian itu harus menjadi apa? Motivasi sama kita kerjakan. Jangan hanya sampai di situ. Harus kita kerjakan, praktekkan sekalipun sulit. Tidak segampang membalikan telapak tangan ya. Oke? Ya jadi harus dipraktekkan walaupun sulit. Oke? Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk sini. Bona. Silakan dulu. Bona. Ayo, silakan Bona. Sudah dengarkan? Kok begitu suaranya? Jadi kan isi video itu kan yang kepompong yang mau jadi kupu-kupu, tapi dia itu nggak bisa jadi kupu-kupu dia. Mungkin ada kurang-kurangnya kan. Bisa jadi kupu-kupu, tapi kupu-kupu yang apa? Baru Kupu-kupu yang apa? Yang lemah. Karena apa? Dibantu oleh orang lain, orang ketiga ya kan? Jangan dibantu oleh orang ketiga, harus kepempu sendiri. Ada kurang-kurangnya, bukan ada kurang-kurangnya, memang kurang. Oke, silakan lanjutkan. baru kan datanglah orang dia kan kayak pengamat gitu kan, baru dipotong dia lah katanya kalau Pak kepompongnya ini baru bisa lah kepompong ini berubah jadi kupu-kupu, tapi nggak bisa dia terbang. Jadi intinya itu kita itu bisa berjuang sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya walaupun sedikit lah dibantu orang kan, jangan enggak. Bantu waktu kapan ini? Waktu susah, bukan waktu ujian ya? Nah, bukan waktu ujian. Di saat kesulitan boleh dibantu orang lain, tapi harus sampai mandiri ya. Ya kan, dibantu orang bisa. Kalau karena bencana, duka, apa lagi? Itu yang bencana kan musibah. Ya kan? Sebenarnya bisa nggak usah dibantu, biarlah saya bisa mandiri, lebih bagus. Tapi kalau karena itu silakan terima bantuan. Ya, tapi kalau masih sanggup, mandirilah kawan. Orang kan bangga kali sekarang kami menerima bantuan, ngaku miskin demi menerima bantuan. Ngaku miskin semua. Maka jangan terima bantuan itu. Kalau adanya sepeda motor kalian, ada mobil kalian, gak usah terima bantuan itu. Gak usah pakai gas 3 kilo itu. Itu untuk rakyat Miskin. Itu akan melemahkan kawan. Kita akan pincang. Tidak hanya kau pincang, bangsa ini akan pincang. Kalau terus kita hanya mengharapkan subsidi bantuan, akhirnya malas. Maunya kalau ada bantuan digunakan apa? Digunakan apa? Misalnya ada cair bantuan, kalau ada cair bantuan, jangan dipakai kan pansit, bakso, apa segala macam, poya-poya. Hal yang produktif, misalnya beli alat. Dari alat itu kau bisa menghasilkan. Atau beli buku, dari buku itu kau bisa pintar, bisa cerdas. Ini enggak pergi poya-poya atau digunakan berjudi, main judi. Ya kalau pada orang tua ya, jangan bangga dibantu gara-gara ngaku miskin. Kalau bisa dibantu negara karena apa? Pintar, prestasi ya. Karena prestasi ya, itu yang kau kejar, itu yang luar biasa kawan. Dihargai negara kita karena prestasi. Kedinasan, sekolah-sekolah yang lain yang dibiayai oleh negara. Jangan gara-gara merasa tidak mampu, akhirnya dibantu. Oke? Jadi langkah nyatanya supaya nggak dibantu kau kawan. Karena kemalasan, dibantu karena kebodohan. Langkah nyatanya apa bisa kau kerjakan? Langkah nyatanya itu kayak misalnya kerja soal BK lagi kan, nggak minta-minta di rumah. Minta dari orang lain. Iya. Berarti harus supaya nggak minta-minta kau berarti tiap malam kau harus bahas soal belajar. Tidak hanya ngerjain tugas. Jangan minta-minta dari orang lain, harus kau kerjakan. Ya. Unang ulak kata omdo. Omdo doang. Oke? Iya, dalam hal juga matematika tidak hanya BK, yang lain juga. Mandirilah ya. Jangan harus dihalu-halui dari sana. Ya, sudah masuk ini, itu kan pincang kita kawan. Ada nggak ada guru masuk, itulah memandirikan. Supaya terbiasa kita mandiri kawan. Ada nggak ada guru, ada nggak ada kepala sekolah, ada nggak ada pimpinan, harus
mandiri, harus belajar. Nggak ada orang tua. Biar jangan seperti kepompong itu, akhirnya pincang, lemah, tidak berdaya. Negara yang pun pincang, terus kita minta subsidi, cengeng. Oke? Ada lagi? Muna? Harus dikerjakan itu Muna ya? Oke? Harus oke. Tepuk tangan dulu Muna. Selamat pagi semua untuk kita semua. Pagi. Sebelum kita belajar P5, tetap kita fokus dulu pesan yang sudah saya sampaikan melalui grup. Ya, belajar dari apa? Belajar dari ya, apa pelajaran yang bisa Anda ambil dan apa aksi nyata yang bisa kita kerjakan. Juga kaitannya dengan proyek penguatan profil pelajar. Oke, silakan Nina, perkenalkan dirinya. Nama saya Valentina Purba. Pesan yang disampaikan, kita harus melakukan setiap perjuangan dari rintangan yang kita hadapi untuk selalu sabar dalam setiap proses kehidupan. Kita tidak boleh memaksakan diri kita menjadi hebat dengan cara yang instan. Melainkan, kita membutuhkan sebuah proses dalam jangka waktu yang panjang dengan penuh kesabaran, keteguhan, dan kekuatan penuh. Kita harus mau menghadapi rintangan yang mengukir kemampuan kita. Dalam hidup kita tidak menerima apa yang kita inginkan, melainkan kita akan menerima apa yang kita butuhkan. Contoh nyatanya yang pertama, jika ada masalah dalam pembelajaran atau dalam mengerjakan soal, kita jangan langsung stres. Kita harus pecahkan soal itu, kita selesaikan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus bisa melakukan sesuatu secara sendiri dengan menggunakan otak dan otot kita. Jangan selalu bergantung dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Seperti dalam mengerjakan soal, kita harus berusaha terlebih dahulu mencari jawaban dan jangan mengandalkan teman kita untuk mencari jawaban. Kita tidak boleh mengharapkan contekan dari mereka. Yang ketiga, misal kita ingin mewujudkan cita-cita kita menjadi dokter, untuk itu kita harus rajin belajar dan kita harus bisa mengatur waktu kita dan rajin belajar agar menjadi kebiasaan untuk selalu belajar setiap harinya dan menghasilkan karakter diri, dan hal-hal tersebut akan mendatangkan hasil yang kita peroleh dan hasil pencapaian pikiran, doa kita kepada Tuhan, dan kebiasaan yang telah kita lakukan. Oke, mantap sekali. Kita harus belajar katanya. Tentukanlah Inang. Itu tadi udah mantap, terima kasih. Tapi tentukan dulu waktumu dan yang lain juga akan saya tagih minggu depan. Ya, minggu depan. Minggu depan libur ya. Nah, minggu selanjutnya. Yang minggu selanjutnya. Tentukan waktu kalian dari jam berapa sampai jam berapa Anda belajar dan apa yang Anda pelajari. Akan saya tanya. Di bukunya itu masing-masing. Ya, hari ini saya pelajari pelajaran ini. Biar jangan bergantung sama, tidak hanya bergantung sama orang lain. Kan si kepompong itu kan gara dibantu orang lain yang keluar dia kan, keluar dari apanya, cangkang gitu istilahnya. Nanti kalian dua satu soal dia, perhatikan dulu. Nanti kalian saya kasih kesempatan untuk mengerjakan soal. Nah, ini juga penting kawan. Ya, karena dibantunya orang lain keluar dari apanya. Padahal yang bagusnya bagaimana? Iya, dia sendiri yang harus keluar. Kau sendiri yang harus belajar, kau sendiri yang harus bekerja. Ya, guru sebagus apapun mengajari kau, pendeta atau ustadz siapapun sebagus kau mengkhotbahi kau, menjametai kau, tapi kalau enggak kau kerjakannya, tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada gunanya. Maunya kita kerjakan, itulah aksi nyata. Dalam jam berapa ini? Di luar dari mengerjakan tugas. Ya, biar jangan ujian tidak mencontek, mengandalkan Mr. Google. Itu dia. Karena sebelumnya bagaimana mengatasi apa teh kalau kita sebelumnya belum mengatasi sebelum kita kampanye minggu lalunya. Lalu nggak ada kita motivasi. Apalah? Memanfaatkan waktu. Lupa. Makanya dituliskan kawan. Bukankah mengatasi kebodohan? Bukan, Pak. Mengatasi kebodohan? Bukan. Bodoh jadi pintar? Tidak ada. Apanya? Nah, waktu lupa-lupakanlah. Iya, kampanye minggu sebelumnya.
Makanya setiap apa yang disampaikan seperti ini kawan dituliskan. Oke? Malah kalau kalian kerjakan pula, kalian tuliskan pun enggak. Udah ingatan enggak ada. Makanya dituliskan. Biar bisa ditagih, saya tagih nanti apa yang kau belajar, jam berapa sampai jam berapa, nah, di luar dari mengerjakan tugas. Ya. Ya. Saya mengerjakan tugas dari jam 7 sampai jam 10. Mengerjakan tugas itu ya? Enggak, tentukan aja waktu mentah kasih 1 jam. Dari sampai jam berapa sampai jam berapa di luar mengerjakan tugas itu. Iya kan dari jam 7 sampai 10 harus ada 1 jam dari yang 3 jam tadi, jam 7, 8, 9, 10, 3 jam itu kan. Nah 2 jam aja mengerjakan tugas atau sebaliknya, 1 belajar di luar dari mengerjakan tugas. Ya, karena kau bimbel, kau sekolah belajar kau di sini, diajari orang kau, itu tidak sempurna kalau kau tidak mau belajar sendiri, belajar mandiri. Biar jangan dibantu, biar jangan bergantung sama bantuan kalian kawan. Orang Indonesia hobi kali dibantu. Nah aku miskin supaya dibantu. Padahal bantuan itu justru membuat kita apa? Pincang, malas. Malas kan? Kalaupun kita ada bantuan dari pemerintah kawan, jangan digunakan untuk apa? Yang bisa habis sementara, makan pasti isi pampat contohnya, atau beli lipstick. Kalau kita menggunakan bantuan itu, gunakanlah yang produktif, yang membuat kau bisa menghasilkan. Contohnya beli buku, kan gitu kan? Ya kan? Digunakan untuk bimbel, kan contohnya. Kalau enggak cukup uang bimbel, ya beli. Ya, kau beli paket bukan untuk mabar, pakai internet, tapi untuk belajar. Biar jangan terus kau dibantu kawan. Kalau bisa dibantu negara kita, karena apa? Karena apa? Prestasi sekolah kedinasan. Maka supaya kau bisa berprestasi harus belajar. Ya kalau karena musibah, bencana alam, duka, itu kan bisa kita hindari kan? Bolehlah kita dibantu oleh orang lain, oleh pemerintah. Tapi kalau karena ngaku miskin, celaka negara kita ini kawan. Karena banyak kali bantuan kuliah, tapi habis dapat bantuan di poya-poya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kau menerima bantuan dari pemerintah kawan, jangan coba-coba bangga kau merokok di luar sana, apalagi kau masih siswa. Merokok di kamar mandi. Kau itu penjajah di negeri ini kawan. Pakai gas 3 kilo, ya kan? Disubsidi sana sini. Tapi kayak semalam saya pulang dari sana, rokok dengan bangkai pakai di sekolah. Jangan-jangan gas 3 kilo di rumah silat ini begitu. Tapi karena siswa kita, karena belum pulang ke SMA 1, kayaknya siang sana, tahu saya SMA apa lah. Terus sebut ke merek, yang gue sebut ke merek. Ada 2 sekolah Yusuf, STM Pemda, Bukit Cahaya, Nasional. Ada siswa 3 kan? Kita nggak tahu yang mana siswa mana itu. Jangan-jangan, mudah-mudahan tidak ada siswa seperti itu. Bangganya pakai dinas sekolah, sedangkan pakai baju biasa pun kau nggak pantas kawan. Kalau kau masih menerima bantuan, nggak menerima bantuan pun nggak pantas. Mau telanjang bukan luar sana kau tetap siswa SMA Negeri 1 Sidikalang. Mau telanjang pun kau buka dinas itu, tetap kau siswa SMA Negeri 1 Sidikalang. Supaya kau nggak menjadi siswa SMA Negeri 1 Sidikalang. Caranya bagaimana? Keluar, gak usah sekolah di sini. Jadi mari kita pikirkan kawan. Kita renungkan dan kita laksanakan. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa itu? Misalnya kan pulang mimpi itu jam berapa? Setengah 7 makan, setengah 8 udah selesai itu kan? Nah, setengah 8 kita juga selain setengah 8 berarti setengah 8 sampai jam 9 mengerjakan tugas itu kan? Nah, berarti jam 9 sampai jam 10 belajar di luar dari mengerjakan tugas. Dituliskan apa yang dipelajari, nanti saya tanya apa yang kau pelajari biar saya tes. Tidak hanya pelajaran P5, matematika semua segala macam. Apa yang saya tes? Apa yang kau pelajari apa yang kau pelajari aman. Oke? Oke? Oke, tepuk tangan untuk si Oke, silakan. Silakan, karena ini juga berkaitan profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini apa aja profilnya? Beriman dan Bertakwa. ya, beriman dan bertakwa itu kawan salah satu beribadah di gereja, di masjid, ikut PA. Terima kasih sudah merespon Valentina. Hanya Valentina kayak ikhlasinnya. Siapa lagi satu lagi yang sudah ikut perkantas teh? Hanya kawan sih kan? Nah itulah. Hanya satu merespon. Yang lain ini sok hebat, udah cukup apa? Atau sok sibuk. Hanya satu masih merespon. Terima kasih sudah merespon. Tapi yang lain masih saya tunggu. Kau supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Apa lagi? Gotong royong. Gotong royong dipraktekkan saat kapan? Kerja kelompok. Apa lagi? Sebelum ujian. Jangan pula waktu ujian bergotong royong, nggak pas. Justru merusak, justru membuat kau pincang. Lalu apa? Mandiri. Itulah mandiri tadi lah. Harus dia yang berjuang. Lalu apa? Nalar kritis. Kreatif dulu ya. Kreatif dulu baru bernalar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dulu kan? Oke, nanti itulah target kita. Silakan. Perkenalkan dirinya, agak ke depan kelas, kedengar suaranya. Perkenalkan, nama saya Syuhada Nasution. Saya akan menyimpulkan dari video yang saya lihat. Janganlah menganggap hidup ini dengan gampang, karena hidup ini penuh dengan rintangan dan tantangan. Langkah nyata yang saya ambil ketika ada tugas diberikan kepada guru yang begitu banyak, jangan berpikiran langsung down dan jangan stres. Kita ngerti lah, lo soal apa? Saya mengerti apa maksudnya. Cara menghadapinya, hadapilah dengan sabar dan tersenyum Dan cicil tugasnya. Jangan hanya tersenyum aja kan? Jangan cicil tugasnya. Nah. Setelah itu nasib itu dibentuk dari pemikiran kita. Ya. Contohnya pemikiran saya ingin menjadi seorang guru. Ya. Setelah itu saya membilangkan kepada kedua orang tua saya, "Mak, Pak, saya ingin menjadi seorang guru yang pintar dalam bidang matematika." Ya, mantap. Ada seseorang yang saya dengar dari sebuah internet. Perkataannya itu adalah sebuah doa. Setelah itu, setelah tindakan yang harus dikerjakan untuk menggapai menjadi seorang guru, kita harus belajar dengan giat, mengatur waktu saat belajar, usahakan waktu belajar itu lebih lama daripada waktu bermain game. Iya, betul. Setelah itu akan menjadi sebuah kebiasaan untuk terus belajar. Terbentuklah karakter yang baik maupun pelajar yang akan datang. Makanya menghasilkan nasib kita di masa yang akan datang. Ya kan? Nah, harus lebih banyak. Tadi kan pesannya harus lebih banyak belajar daripada main game. Berapa jam kalau satu hari main game? Tergantung, Pak. Tergantung, rata-rata lah, jangan tergantung-gantung. Enggak, Pak. Lah, HP saya udah mulai main taban kawan tua. Oh, udah mulai di titik situ. Ya, Pak, main taban. Kalau main game itu ada waktunya, Pak. Tergantung mood orang tua juga, Pak. Ngasih HP, Pak. Iya, sekarang jangan tergantung orang tua. Kau harus tetapkan target. Paling lama dikasih orang tua main HP 4 jam, Pak. Satu hari. Nah, makanya dari 4 jam ini
belajar kau berapa? Di luar ini 4 jam hanya main game kan? Hanya main HP kan? Hanya main HP Sama belajar itu. sama belajar. Mana lebih banyak bermain-main daripada belajar? Seimbang ya, Pak. Seimbang. Ya, Pak. Silakan. Kalau siap tugas baru bermain game, Pak. Kalau belum siap tugas saya selesaikan dulu, Pak. Baru bermain game. Yakin? Ya, Pak. Ya, kalau bisa jangan lebih banyak main game. Ya, Pak. Ya, setiap hari itu Ya, Pak. ya, dari 4 jam itu langkahnya ada ya, 4 jam. Dari 4 jam itu harus bisa 3/1. 3 jam belajar, 1 jam bermain. Oke? Jangan kebalikan, 1 jam belajar, 3 jam main. Oke, ada lagi? Udah, Pak. Udah? Oh, satu lagi, Pak. Oh, satu lagi ya. Jangan 5 lagi masih bisa. Ya. Nasibmu ditentukan oleh pikiranmu dan doa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Iya, mantap sekali. Ya kan? Jadi nasib kita bukan ditentukan oleh Tuhan, bagi nasibku katanya. Padahal kau sendiri yang menentukan pilihan nasibmu kawan. Dan kita doakan kepada Tuhan. Tidak pernah kau doakan kayak mana mau apa. Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk si. Hah? Sudah ada, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara. Baik, terima kasih. Baiklah, adapun pelajaran yang saya dapatkan dari video pembelajaran belajar dari buku adalah untuk mencintai progres atau proses. Dengarkan kau, jangan bersuara. Untuk langkah nyatanya, pertama di rumah. Kalau misalnya pun kita itu dimarahi orang tua kita untuk belajar, jangan kita anggap itu adalah tanda orang tua benci. Itu adalah tanda orang tua supaya kita boleh terus ingat untuk belajar, supaya kita boleh beroleh hasil yang bagus ke depannya. Terus kalau di sekolah sama, tapi ini bedanya orang tua kita yang di sekolah yang mengingatkan kita, yaitu guru. Kalau misalnya pun dikasih kita PR, kalau misalnya pun itu bisa dikatakan memberatkan karena jadwal kita yang padat, tetaplah dikerjakan supaya kita boleh berproses dan peroleh hasil yang bagus. Terima kasih. Belum. Bentar itu. Biar jangan dimarahi orang tua kita, kan gitu kan? Apalah, itu kan masih pesan sebenarnya. Biar jangan dimarahi orang tua lah, apalah langkah nyata yang bisa kau kerjakan. Soalnya kita harus belajar. Tentukan waktu dari jam berapa sampai jam berapa kau belajar setiap malam. Biar jangan terus diingatkan orang tua. Dari jam berapa di luar dari mengerjakan tugas. Harus ada. Setiap hari aku dari jam sekian sampai jam sekian aku belajar. Biar jangan terus diingatkan orang tua. Ayo. Dan yang lain juga saya tagih di minggu depan hari Senin kita nya. Senin kita ketemu kan? Ya, masing-masing ditulis dan saya tagih apalagi kamu belajar hari Senin. Saya tes nanti, nggak harus matematika. Oke? Oke, di luar dari mengerjakan tugas. Kalau misalnya mengerjakan tugas, aku mengerjakan tugas pada jam sekian sampai jam sekian. Gitu dia, coba. Biar terukur dia, biar bisa kita evaluasi. Jadi sebenarnya nggak ada aku dimarahi. Pas kelas 11 yang dimarahi, karena kelas 12 sudah ada bimbel. Jadi kayak kata bapak tadi membuat targetku belajar selain di luar dari sekolah les sore dan bimbel, karena sampai di rumah itu jam 9. Jadi target belajarku itu untuk langkah awalnya jam 9 ke jam 10. Iya, karena bimbel itu kan orang lain yang ekstrak sama kita kan. Les itu orang lain ya kan. Padahal kubu-kubu itu harus sendiri. Itunya. Ya, harus kerjakan sendiri tanpa harus bergantung sama mentor, sama les dan yang lainnya. Kau sendiri ada niat, kau yang sendiri belajar. Oke? Pak, Oke? Oke. Ada lagi? nggak ada Pak. Tepuk tangan untuk Jama. Oke, wanita tanpa harus diri. Oke. Jadi pesan moral yang dapat saya ambil dari file pembelajaran yang pernah diberikan
berikan ke grup itu adalah untuk menghargai setiap proses yang kita jalankan untuk tujuan kita ke depannya. Karena setiap proses itu walaupun banyak struggle-nya itu akan memberikan hasil yang memuaskan. Contoh nyata yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama itu hidup dengan produktif, karena hidup dengan produktif itu adalah salah satu proses untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai masa depan yang cerah. Kemudian mengerjakan tugas dengan teratur dan tidak menunda-nundanya. Itu pasti bisa ingat konkret dari jam berapa sampai jam berapa kau. Nah, kita jangan menunda-nunda, kita harus apa kan ada prosesnya kan, supaya proses itu terbentuk. Setiap hari kau jam berapa lah mengerjakan yang kau tunda-tunda itu. Dari jam sampai jam berapa misalnya, karena tadi siapa kan bimbel jam 9 sampai jam 10 dia katanya luar itu belajar mandiri. Iya, sekitar jam segitu juga. Jadi saya mengerjakan tugas itu karena saya bimbel malam juga sampai jam 9, jadi saya mengerjakan tugas sekitar pukul 9 sampai 10 malam. Kalau banyak Tambah lagi waktunya. iya Pak, kadang dilanjut Jam subuh. bukan Pak, dilanjut subuhnya. Oh, besok paginya. Ya, minimal berapa jam? 1-2 jam. Minimal 1 jam. Iya. Ya, minimal 1 jam, bisa 3 jam kan juga. Kalau dia minimal 1 jam, bisa 2 jam. Ya kan? Bisa, jangan lah. Itu sore-sore. Oke? Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Renata. Baik, mati kalau. Teman, pagi. Perkenalkan, nama saya Venesia Valentina Papahan. Saya dari kelas 10 6. Saya ingin menceritakan saya ingin menyampaikan pesan yang dapat saya ambil dari motivasi dari kupu-kupu. Terkadang perjuangan kita sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Jika Tuhan tidak memberikan rintangan, maka hidup kita pasti akan pincang. Karena kita tidak akan sekuat yang kita bayangkan, tidak akan bisa terbang seperti kupu-kupu tersebut. Di mana cerita awalnya ada sebuah kupu-kupu yang ingin keluar dari kepompongnya. Seorang pria melihat perjuangan kupu-kupu itu yang keluar, ternyata lubang yang dia keluar dari lubang terkecil. Pria tersebut membantu kupu-kupu tersebut keluar dari lubangnya dengan membelah sarang kepompong tersebut. Ternyata setelah kupu-kupu itu keluar, hasilnya tidak maksimal, di mana kupu-kupu tersebut menjadi tidak bisa terbang dan tubuhnya kecil. Kesimpulan, pria tersebut heran, mengapa kupu-kupu itu bisa terjadi seperti itu. Ternyata Tuhan menciptakan cairan di tubuh kupu-kupu tersebut supaya bereaksi ketika ia ingin keluar dari lubang tersebut, supaya dalam jangka waktu dari kepompong tersebut, supaya kupu-kupu tersebut maksimal keluar dan bisa terbang, tidak seperti yang dilakukan pria tersebut. Lalu di pertengahan video saya mendapat motivasi ketika kita meminta kekuatan dan Tuhan memberikan kita kesulitan supaya kita menjadi kuat. Ketika kita meminta kedamaian, Tuhan memberikan kita masalah supaya kita dapat memecahkan masalah tersebut. Dan saya juga mendapat kata-kata di mana saya tidak menerima apa yang saya inginkan, tetapi saya menerima apa yang saya butuhkan. Langkahnya cuman itu yang dapat saya pesan yang dapat saya ambil, dan langkahnya itu yang dapat saya lakukan. Yang pertama yaitu belajarlah dari permasalahanmu. Jadi kalau permasalahanmu itu supaya kamu dapat termotivasi dari masalahmu tersebut. Jangan langsung terbebani dengan masalahmu. Jangan buat masalahmu itu menjadi kamu jadi terbeban dan stres sehingga kamu lupa dengan bahwa kamu itu bisa, dan jadikanlah permasalahan kamu itu motivasi. Dan lebih utama perbanyak jika kamu dalam kesulitan, masalah, perbanyak yang namanya berdoa. Terus langkah nyata yang kedua yang dapat saya ambil yaitu jangan membuang-buang waktumu. Karena saat kamu belajar gunakanlah otakmu, dan saat kamu bekerja gunakanlah ototmu supaya otak dan ototmu dapat berguna yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Dan yang ketiga yang dapat saya langkah nyatakan yaitu ini paling penting, kita harus bisa berusaha, jangan tergantung pada orang lain. Terima kasih. Itu semua masih pesan, belum bisa diukur aksi nyatanya. Aksi nyata itu harus terukur. Kalau ada masalah kita harus berdoa. Ya berarti pause. Oke, jadi aksi nyata itu harus terukur. Kita harus berdoa. Maka tetapkan waktumu
apakah sebelum tidur atau pagi hari bangun tidur berdoa. Dan berdoa itu enggak singkat Pancasila amin, enggak. Seperti biasa. Ya, tetap harus kau dalam doamu tidak hanya menyampaikan proposal kepada Tuhan. Kau dengarkan juga apa yang kata Tuhan katakan samamu. Kita kan seringkali kan berdoa hanya ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Gak pernah kita dengar apa yang dibilang. Dia berbicara sama kita lewat apa? Firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan itu kawan. Supaya kau mengetahui kehendak dia. Biar jangan terus kau panjatkan doamu tapi gak pernah kau dengar dia. Lewat PA. Nanti saya tunggu kawan. Bagi yang belum datang hari Rabu kemarin. Supaya Anda bisa belajar mendengar suara Tuhan. Tidak kalau hanya kau yang dengarkan oleh Tuhan. Dari jam berapa sampai jam berapa bisa kau sediakan waktumu? Berdoa. Nyatakan. Lama Pak, ya 5 kali lama. 5 menit. Nah, harus kau tambah itu. Dan sambil berdoa kau baca firman toh. Pagi hari atau sebelum tidur. Kalau enak sih pagi hari bangun tidur kan? Biar diingat 1 hari itu kan? Biar diingat 1 hari itu kan? Kalau malam mau pagi-pagi aminnya karena tertidur langsung. Tapi karena nggak sempat pagi nggak apa-apa malam. Jangan sebelum tidur, sebelum belajar. Biar ada yang bisa kau renungkan. Oh ini kata Tuhan rupanya. Baru supaya jangan bergantung kepada orang lain. Apa langkah nyatanya? Usaha itu belum bisa diukur. Maka aku harus mandiri belajar sendiri. Di samping aku bimbel les matematika 5.000 atau les segala macam. Di luar itu aku harus ada belajar sendiri di luar mengerjakan tugas. Dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Wajib jam 7 sampai 9. Jam 7 sampai jam 9. Itu sudah ikut mengerjakan tugas? Kadang enggak Pak, kadang kan kalau enggak di rumah nanti kerjaan terus. Iya, jadi kan langkahnya itu terukur. Dan ini lain. Yang lain juga akan saya tanya, akan saya evaluasi minggu depan apalagi yang pelajari hari ini. Dia jam 7 sampai jam 9. Tapi sudah ikut belajar mengerjakan tugas. Ya? 2 jam ini masih pemula, udah ikut mengerjakan tugas. Jadi akan terukur. Jadi apalagi mengerjakan hari apa yang Senin dia jam 7 sampai jam 9, Selasa apa? Saya tes nanti. Tidak harus matematika. Apa yang kau pelajari? Belajar tentang kehidupan kah? Membaca buku tentang motivasi kah? Bisa. Tapi jangan tiap hari terus baca motivasi. Karena terkesima dengan motivasi itu kalau tidak kau kerjakan nol. Ya kan? Harus ada aksi nyata. Itulah maksud aksi nyatanya, harus terukur dia. Oke? Biar jangan bergantung, biar jangan sisi nanti ada bantuan dari pemerintah, semua ngaku miskin demi bantuan. Tapi udah dibantu bangga pula. Pulang sekolah jalan merokok dengan dinas sekolah. Padahal dapat bantuannya, pakai gas 3 kilonya di rumah, disubsidinya kan. Tapi bangga pula. Enggak kau pakai pun dinasmu itu kawan. Kebetulan yang 2 hari lalu saya lewat bukan siswa sini yang terlihat saya. Tapi saya tidak tahu siswa di sini apakah entah merokok di kamar mandi di pojok-pojok sana. Tapi kalau masih dibantu kalian kawan, kalau masih dibiayai oleh orang tuamu kau kawan, kau adalah anak durhaka, kau adalah penjajah di negeri ini. Dapat bantuan tapi banyak gaya. Mari siap. Pakai enggak pakai dinas kau, ya pakai enggak pakai dinas kau itu pengkhianat. Selama kau masih sekolah di sini. Jadi jangan bangga kau dapat bantuan merok mari sabko. Mau telanjang pun ke luar sana, ya kan? Kau tetap siswa SMA Negeri 1 Sidikal. Selama kau nggak keluar dari sini, kalau kau keluar dari sini, kau pakai pun dinas itu, apa kau siswa SMA Negeri 1 Sidikal? Tidak. Walaupun kau mencemari, lebih bagus kau keluar. Kau telanjang mau pakai dinas itu, silakan keluar. Biar kau bukan menjadi pengkhianat di negeri ini. Jangan coba-coba kawan, apalagi kau dapat bantuan. Ada bantuan itu bukan untuk poya-poya, beli rokok atau sejenisnya. Belilah, kalaupun ada bantuan kawan, belilah bantuan itu untuk yang menghasilkan, bisa menghasilkan. Apakah beli buku contohnya kau bisa belajar, ya kan? Ya kan? Bayar uang apa? Uang les kah? Bayar uang les dan lain sebagainya. Itulah langkah nyata. Maka jangan coba-coba Anda merokok kalau Anda masih dibiayai oleh orang tuamu. Kalau kau masih dibantu oleh pemerintah,
bantuan itu akan melemahkan kalau kita tidak mau apa? Berusaha seperti kamu ngomong tadi kan? Kalau kita tidak mandiri, pincanglah negeri kita ini kawan. Pincanglah kita, negara ini hancur. Hanya terus mengharapkan bantuan. Kalau karena musibah apalagi? Bencana, duka, itu bisa kan dihindari? Gak bisa kan? Kalau gara-gara itu gak masalah. Tapi kalau karena kemalasan, inilah yang harus diubah. Maunya kita dibantu pemerintah gara-gara prestasi. Masuk sekolah kedinasan, banyak sekolah kedinasan, banggalah seperti itu kawan. Bukan kau foto rumah orang lain biar murah uang sekolah, uang kuliah, biar dapat kip, dibikin di miskin-miskinnya. Itulah mental kita. Betul tidak? Betul tidak? Iya, cantiknya, mobilnya, tapi dibikin dari tampil apa itu di rumah itu menerima. Ada kan? Tidak kan? Jangan-jangan kalian di sini diantaranya ada di Prasa? Tidak ada. Oh, mudah-mudahan tidak ada. Menerima bantuan pemerintah. Tapi ada untuk karya tanah, baga handphone na, listrik na, merlapis-lapis, mermeka, merkebaya, mobil tapi baik kasih 3 kilo, kalau dikasih 3 kilo itu ditulis di situ apa? Itu rakyat miskin. Semua ngaku miskin biar bisa pakai kas 3 kilo. Mobilnya dipersuara. Bahkan pakai mobil bawanya. Ya kan? Mobil yang cantik itu, yang enggak cantik pun tetapnya. Kalau udah ada mobilnya itu orang kaya kawan. Atau jangan-jangan orang kaya bermental miskin. Jangan seperti itu kalian kawan. Maka gunakanlah waktumu belajar. Kelak kau jadi orang tua. Ini untuk kalian kawan. Jangan pula kalian kata Pak Jenis, Pak, sama orang tua mungkin datang pula nanti menjambai apa bawa ke sini. Ini untuk kalian. Harapan kami Bapak Ibu gurumu dan pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal di medan juang. Kita ini harus apa? Mandiri, berusaha. Contoh nyatanya apa? Belajar di samping mengerjakan tugas. Jangan pagi-pagi, woi, apa nomor 7? Woi, kan apa tugasmu? Itu enggak mandiri. Bisa? Bisa? Ini penting dan harus kita kerjakan. Kalau kamu mau ditanggung negara karena apa? Beasiswa prestasi, bukan karena ngaku malas, ngaku miskin, bukan karena malas atau ngaku miskin. Maka rajin belajar ya, rajin belajar ya. Tanya-tanya apa? Jam 7 siap makan malam, jam 3 sambil belajar atau kawan. Bukan mabar. Banyak siswa di sini asal kau lihat handphone mabar yang dia apa? Ya jangan sampai kita pincang. Ini satu les kita makan untuk hal-hal seperti ini. Saya berharap kita menjadi manusia mandiri. Jangan sampai kita tadi bagus. Tinggal yang mau kita kerjakan lah. Oke? Oke, tepuk tangan untuk dia.